Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Jaya Putri dengan NPM 24782027. Di sini saya akan membuat video penjelasan terkait dari Lab Session 3 dari mata kuliah Pemrograman Internet 1. Untuk penjelasannya nanti kita di sini bakal coba untuk membahas ini. Yang pertama, deskripsi aplikasi, nama aplikasinya apa, kontennya apa, dan lain-lain. Lalu yang kedua, saya bakal mencoba untuk menjelaskan struktur model yang digunakan. Ada model apa saja, lalu filternya itu apa aja. Yang ketiga, nanti kita juga bakal coba untuk demonstrasi CRUD di browser. Apakah data itu berhasil tersimpan di database melalui form yang muncul pada browser. Nah, nanti kita coba. Terus yang keempat, yang terakhir, nanti saya juga bakal menjelaskan alur data saat dibuat dan disimpan. Jadi di lab session kali ini kita itu sebenarnya melanjutkan ya pengerjaan dari lab session 1 dan juga lab session 2 gitu. Nah, untuk tujuan dari lab session 3 sendiri, yang pertama di sini diharapkan ya siswa mampu menghubungkan aplikasi Django dengan DBMS. Lalu mahasiswa mampu memahami konsep ORM dan model pada Django. Lalu mahasiswa dapat membuat model data inti pada aplikasi Smart City Issue Reporting. Lalu yang keempat, mahasiswa mampu mengimplementasi fitur CRUD sederhana menggunakan template HTML dasar. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menyimpan dan menampilkan data laporan permasalahan kota melalui web admin. Nah, untuk yang saya kerjakan di lab kali ini itu ada di bagian sini, di bagian implementasi. Nah, yang pertama di sini saya mencoba untuk menghubungkan project Django dengan database PostgreSQL melalui konfigurasi pada file yang ada pada setting.py. Maaf, maksudnya di sini saya menghubungkan project Django PostgreSQL ini dengan menambahkan konfigurasi pada settings.py. Jadi ini itu saya tambahkan di settings.py. Coba kita lihat. Jadi ini adalah tempat pengerjaan kita, alias foldernya lihat NPM 2026. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat settings, di sini saya udah menambahkan ini database sesuai dengan instruksinya. Seperti ini, ada nama, serta host, terus portnya seperti itu. Lalu yang kedua, di sini saya juga sudah membuat model laporan report dalam model StepPy. Kalau misalnya kita lihat model StepPy ini seperti ini, ada modelnya, dan di model ini itu ada filesnya. Nanti bakal saya jelasin. Lalu yang ketiga, setelah saya melakukan langkah pertama dan kedua, yang ketiga, saya mencoba untuk menjalankan migrasi database dan memastikan tabel itu berhasil dibuat pada database dengan menggunakan perintah ini. Setelah itu, saya juga mencoba untuk membuat fitur CRUD sederhana. Di sini yang pertama, buat form tambahan laporan sebagai script di field.py. Kalau misalnya kita lihat seperti ini, add report, terus tambahkan di forms.py. Untuk forms.py nya seperti ini isinya, lalu tambah URL untuk fitur report di ls.py. Itu seperti ini, udah saya kerjakan semua ya untuk instruksinya. Dan yang terakhir template dan melanjutkan implementasi fitur di 1 dan 2. Nah, mungkin sekarang di sini kita bakal langsung aja masuk ke bagian yang pertama, yaitu deskripsi aplikasi.
Jadi untuk deskripsi aplikasi, maaf sebelumnya di sini saya bakal coba jelasin dulu sedikit ya terkait ORM, karena dari tadi kita bahas ORM tapi saya belum menjelaskan ORM itu apa. Jadi ORM itu merupakan kepanjangannya Object Relational Mapping pada Django. Jadi ORM pada Django itu adalah mekanisme yang digunakan untuk menghubungkan objek atau model yang dibuat di dalam program dengan tabel pada database seperti itu. Dengan ORM, tabel pada database itu direpresentasikan sebagai class, baris datanya itu sebagai objek, dan kolom pada tabel sebagai atribut dari objek tersebut. Sehingga nanti pengolahan data itu bisa dilakukan melalui kode program tanpa menulis dari SQL secara langsung seperti itu. Terus tadi di sini juga ada DBMS. Nah, jadi DBMS itu merupakan database manajemen sistem. Pada aplikasi ini saya menggunakan PostgreSQL. PostgreSQL sendiri tentunya sebagai tempat menyimpan seluruh data laporan yang dibuat pada aplikasi ini, Smart Data Report ini. Sekarang kita bakal lanjut ke ini, deskripsi aplikasi. Untuk deskripsi aplikasi di sini saya beri nama aplikasinya itu adalah RH Report. Jadi aplikasi ini dia merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membantu masyarakat kota dalam melaporkan berbagai permasalahan yang terjadi di kota. Nah, untuk kotanya di sini saya beri nama RH City. Lalu aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah ya proses pelaporan masalah. Contohnya kayak sampah menumpuk gitu, terus fasilitas umum yang tidak berfungsi, jalanan rusak, dan berbagai permasalahan lainnya yang ada di lingkungan kota nanti bisa dilaporkan melalui website ini gitu. Maaf, aplikasi ini gitu. Nanti melalui aplikasi ini si pengguna itu dia bisa menginputkan laporan dengan mengisi beberapa data seperti judul laporan, terus kategorinya, deskripsi masalahnya, serta lokasi kejadian. Data yang telah diinput nanti bakal disimpan di dalam database dan bisa ditampilkan lagi melalui halaman web, sehingga laporannya itu terstruktur lah, kita bisa lihat seperti itu. Harapannya dengan adanya aplikasi ini, masyarakat itu lebih mudah menyampaikan laporan. Terus membantu juga ya dalam proses monitoring permasalahan kota. Jadi di kotanya itu ada permasalahan apa, kita tahu gitu. Ada laporannya gitu. Jadi itu untuk yang deskripsi aplikasi. Setelah itu penjelasan struktur model yang digunakan. Ada model apa saja, fieldnya apa saja. Jadi untuk pada aplikasi ini saya menggunakan satu model utama, yaitu model report. Nah, model report ini dia digunakan untuk mempresentasikan data laporan yang dibuat oleh pengguna, dan nantinya data ini bakal disimpan ke dalam database melalui OSM Django tadi. Kalau kita coba lihat di sini, ini ada beberapa field ya. Yang pertama ada titel. Jadi ini adalah judul ya, digunakan untuk menyimpan judul laporan untuk tipe datanya. Secara sehingga cocok ya untuk menampung teks singkat ini kita gratis. Jadi nanti ya judul dia sebagai apa ya, kayak inti ya dari permasalahan yang dilaporkan. Jadi judulnya gitu biar tahu
judul yang dilaporkan oleh masyarakat itu apa gitu, nanti diisi di dalam sini. Lalu yang kedua ada kategori, jadi field ini digunakan untuk menyimpan kategori laporan. Dengan adanya kategori ini, laporan itu nanti bisa kita kelompokkan berdasarkan jenis permasalahan yang dilaporkan oleh masyarakat. Lalu ada description. Deskripsi fungsinya untuk menginginkan penjelasan atau uraian mengenai laporan. Lalu lokasi seperti biasa ya, dia untuk menyimpan lokasi terjadinya permasalahan yang dilaporkan, jadi simpannya di lokasi, jadi kita tahu ya ada permasalahan ini tempatnya di mana seperti itu. Terus ada status, fungsinya untuk menyimpan status laporan pada model yang digunakan. Nilai awalnya itu nanti bakal reported seperti itu, sehingga nanti ketika laporan baru dibuat, statusnya otomatis menunjukkan bahwa laporan tersebut baru dilaporkan. Terus yang terakhir yaitu L, jadi untuk mencatat waktu saat data laporan pertama kali dibuat. Jadi nanti setiap laporan itu dia bakal ada waktunya, seperti itu, bakal dicatat waktunya. Jadi itu untuk penjelasan struktur model, ada model apa aja dan fieldnya apa aja. Terus yang ketiga, demonstrasi CRUD di browser, apakah data berhasil tersimpan di database melalui form yang muncul pada browser. Nah, di sini kita bakal coba untuk mendemonstrasikan fitur CRUD. Sebelumnya, di sini kita jalankan dulu seperti biasa punya Python unit.py yang pada kayak gini. Kita coba buka browser 127 seperti ini. Jadi ini kalau laporan yang ini itu udah ada sebelumnya ya, pada saat saya mengerjakan di awal sekarang kita bakal coba lagi. Jadi ini adalah halaman utama aplikasi, dimana pada halaman ini ditampilkan daftar laporan yang sudah tersimpan di dalam database. Jadi kita bisa lihat nih, ada laporan apa aja. Nah, data yang ditampilkan ini diambil langsung dari database menggunakan URL Django. Kemudian dikirim ke template dan ditampilkan dalam bentuk daftar seperti ini. Itu untuk script. Jadi kita bisa lihat nih. Selanjutnya kita bakal coba untuk menambahkan laporan baru melalui fitur script. Di sini kita bisa klik tambah laporan. Kalau kita klik tambah laporan, nanti dia muncul tampilan seperti ini. Fiturnya judulnya apa, kategori, deskripsinya, terus lokasinya di mana. Kita coba ya judulnya. Kalau di sebelumnya ini udah membahas lampu lalu lintas bebas berfungsi, tempat sampah umum kurang. Nanti kita sekarang bakal tambahin jalan. Kategorinya deskripsinya dapat coba ya untuk tambahnya.
Lalu lokasinya di mana? Contoh di jalan raya. Ini lokasinya disesuaikan aja. Lalu kalau udah diisi semua judul, kategori, terus deskripsinya, lokasinya juga, kita klik aja satu. Seperti ini bisa dilihat nambah ya. Jadi semua dua sekarang bertambah, artinya di sini kita udah berhasil untuk menambahkan data baru atau menginput data baru. Setelah itu kita bakal coba fitur update kan CRID, klik create, ini create tadi yang tambah laporan. R-nya read, kita bisa nih baca daftar laporannya. Terus U update. Untuk update di sini kita bakal coba edit yang ini deh. Kita coba edit. Nah, di sini kita bisa update gitu. Kalau misalnya masyarakat saat melapor itu kurang, si pelapor itu bisa menambahkan entah judulnya, kategorinya mau diganti atau gimana, intinya bisa diedit. Contoh kita tambahkan apa ya di sini, kalau kita sebelumnya ini kebersihan aja ya, terus kita klik update, bisa dilihat di sini udah berubah jadi kebersihan di sini. Kita udah berhasil untuk menggunakan fitur CRID yang update dengan cara mengedit laporan seperti ini. Lalu di sini saya bakal mencoba untuk mendemonstrasikan fitur delete yang terakhir. Di sini saya bakal coba untuk menghapus salah satu data laporan. Caranya klik aja ini delete, terus kita klik iya hapus. Bisa dilihat bahwa data tersebut yang udah kita hapus tadi udah tidak muncul di daftar laporan. Jadi ya, sudah hilang. Jadi segitu untuk demonstrasi CRID-nya. Kita udah bisa create tambah laporan, read, kita baca data laporan ini, lalu U update, kita udah bisa edit, dan D delete, kita juga udah bisa delete. Lalu yang keempat, alur data saat dibuat dan disimpan. Jadi untuk alur data, alur ini itu dimulai dari sisi si pengguna, yaitu ketika si user membuka halaman tambah laporan di browser ini, kemudian mengisi form yang telah disediakan. Nah itu yang tersebut yang tadi yang tambah laporan berisi beberapa field seperti judul, kategori, deskripsi, dan lokasi ya sesuai ini. Setelah semua data itu diisi, user pasti bakal menekan tombol submit yang kemudian akan mengirimkan data tersebut, data yang diisi, yang dilaporkan ke server menggunakan Symantec Exchange. Data yang dikirim dari browser itu bakal diterima oleh fungsi view di Django. Dalam hal ini yaitu fungsi add response. Setelah itu, di dalam view tersebut, data itu bakal
data dari researcher akan diproses menggunakan model form, yaitu report form. Kemudian, sistem bakal melakukan validasi terhadap data yang diinput, valid atau enggak, sesuai atau enggak, seperti itu. Jika data valid, maka form akan disimpan menggunakan perintah form. Ini yang bisa dilihat ada dari ini. Dan seperti yang kita tahu, proses penyimpanan ini itu dia tidak langsung menggunakan teori SQL, melainkan melalui ORM Django yang akan mengubah data itu dari model menjadi teori SQL secara otomatis. Tadi ya, dari tadi kita nggak nulis teori SQL apapun, kita hanya nulis ini, ini, dan CORM yang bakal mengubah model menjadi teori SQL secara otomatis. Setelah itu, yang tadi data bakal disimpan ke dalam tabel yang sesuai di database, yaitu tabel report. Setelah proses penyimpanan berhasil, sistem bakal melakukan redirect ke halaman utama. Nah, itu nanti pada halaman utama, Django bakal ngambil dari database melalui model lagi, kemudian menyimpannya ke template HTML. Jadi di sini tuh kita ada beberapa template HTML seperti itu. Nanti data tersebut kemudian baru ditampilkan ke pengguna menggunakan Django template lainnya, misalnya dengan begini. Jadi itu untuk alur data dimulai dari input user di browser ini yang anda lakukan tadi, terus diproses di view, disimpan melalui model ke database, dan akhirnya ditambahkan kembali ke halaman web ini. Seperti itu. Jadi itu untuk alur dari data saat dibuat dan disimpan. Kalau misalnya kita lihat di PostgreSQL, di sini ada ya tabel yang udah kita tambahkan, atau maaf, laporan yang udah kita tambahkan. Kita bisa dilihat bahwa di sini udah masuk ya laporannya. Lampu lalu lintas tidak berfungsi dan jalan rusak, sudah berhasil tersimpan di database. Seperti itu. Di sini saya sudah mencoba menjelaskan semua ini kontak poin. Dari hasil yang saya kerjakan bisa disimpan bahwa aplikasi yang saya buat, yaitu Report, sudah berhasil dikembangkan dengan baik. Jadi sudah berhasil untuk menambahkan laporan, membaca laporan, terus mengakses laporan, ya, sampai mengakses laporan. Terus aplikasi ini juga sudah terhubung dengan database PostgreSQL menggunakan model sebagai representasi datanya, serta memanfaatkan ORM Django untuk mempermudah proses penyimpanan data tanpa perlu menulis dari SQL secara langsung. Ini juga udah berjalan dengan baik. Saya juga udah menjelaskan poin-poinnya. Jadi mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.